wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Jeneponto, yang saya hormati para Wakil Kepala Sekolah urusan SMA Negeri 6 Jeneponto, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberkati guna melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah bernilai ibadah buat kita semua. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan suatu kegiatan sekaligus tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana kegiatan ini dinamakan diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak. Sebelum saya memaparkan dan berbagi pemahaman tentang budaya positif, sebelumnya itu saya berkenan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka dan memberikan arahan pada kegiatan ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak para Wakasek, yang saya hormati Ibu Kasubag TU, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Jeneponto, Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir yang saya hormati juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga saat ini kita diberikan kesehatan untuk menyaksikan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak di UPT Semarang Jeneponto. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang merupakan uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi ini semoga memberikan manfaat. Semakin banyak guru penggerak di satu sekolah, insya Allah kredit poin sekolah itu akan semakin meningkat. Dan saya juga memberikan dorongan-dorongan pada teman-teman lain yang mau ikut, silakan ikut mendaftar, karena ini adalah terakhir pendaftaran itu sampai sebentar pukul 23 ya. Jadi yang ada yang terbuka isi PKB-nya silakan mendaftar Bapak Ibu, dan semoga diseminasi for. Baik Bapak Ibu, demikian arahan dari Bapak Kepala Sekolah, dan untuk Bapak Kepala Sekolah saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya memberikan arahan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita dan yang saya pahami. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Nurmi Haryani SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Jeneponto. Baik, pada kegiatan ini saya di sini berdiri di hadapan Bapak Ibu sudah hebat atau lebih hebat dari Bapak Ibu, melainkan semata-mata saya di sini hanya berbagi pemahaman tentang apa itu budaya positif, tentang apa yang saya sudah dapatkan di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian adapun tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan, yang pertama sebagai
salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, dan yang kedua sebagai pengimbasan dan berbagi pemahaman kepada rekan-rekan guru atau teman-teman guru yang ada di SMA Negeri 6 Jeneponto. Tentunya mengenai tentang budaya positif yang harus kita terapkan dan yang akan kita terapkan dan yang sudah kita terapkan di SMA Negeri 6 Jeneponto, yaitu kita tentunya harus berkolaborasi dengan teman-teman. Baik, untuk yang pertama kita harus tahu apa itu budaya positif. Saya kira tentang budaya positif di SMA Negeri 6 Jeneponto itu kita sudah terapkan sehari-hari budaya positif, seperti misalnya kita piket setiap hari itu kita sudah menerapkan tentang budaya positif untuk anak-anak kita. Bagaimana senyum, sapa, dan salam itu sendiri. Namun itu kita harus tahu pemahaman terlebih dahulu apa itu budaya positif. Budaya positif yaitu merupakan nilai-nilai keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Di sini ada kata hormat dan tanggung jawab. Di sini sebagai guru kurang lebih dari mungkin 15 tahun saya dan mungkin rekan-rekan guru juga, teman-teman guru dan bapak-bapak kepala sekolah mungkin sudah tahu bagaimana budaya kita, budaya positif yang tertanam di SMA Negeri 6 Jeneponto. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah ada beberapa nilai atau budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan. Salah satunya piket, kemudian ketika masuk kelas mengucapkan doa, dan untuk pembentukan karakternya lagi lebih misalnya tadarus sebelum memulai pelajaran. Baik, selanjutnya di sini saya akan paparkan di sini konsep inti untuk bagaimana menciptakan budaya positif itu. Yang pertama harus kita pahami bagaimana itu disiplin positif, dan yang kedua bagaimana motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Keempat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan kelima adalah bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan dalam bentuk segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dari disiplin positif. Sebelum itu kita harus tahu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Baik, jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu anak-anak itu ibarat sebuah bibit bibit padi. Jadi kita itu sebagai petani, Pak. Kemudian sekolah ini adalah sawahnya. Jadi misalnya kita menanam saja padi itu ditanam saja tanpa perlakuan yang baik dari seorang petani, mungkin bibit itu tumbuh tetapi tidak maksimal sesuai apa yang diharapkan. Kemudian itu namun kita tidak bisa memaksakan bahwa padi itu harus tumbuh menjadi sebuah jagung. Tapi dasarnya anak-anak itu punya bakat. Jadi intinya di sini
yang saya dapat garis besarkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bahwa anak-anak itu punya bakat masing-masing atau punya cita-cita masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan terhadap anak-anak tersebut. Kita hanya berperan sebagai penuntun dan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, seperti ini Bu. Kira-kira kita sebagai guru ini, di sini ada namanya miskonsepsi tentang kontrol diri sebagai guru. Menurut ilmuwan bahwa kita ini berilusi, guru itu bahkan selalu berilusi bahwa guru mengontrol murid. Kita bisa mengontrol murid. Misalnya kita masuk di kelas, perhatikan Ibu, perhatiannya semua harus tertuju pada papan tulis, sehingga memang mungkin ada sebagian anak-anak yang tertuju perhatiannya ke kita, ada yang sebagian tidak. Seperti itu. Jadi kita bagaimana memperlakukan anak-anak, jangan kita yang harus keinginan kita, kemudian ilusi kita bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini bahwa ilusi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Maksudnya begini, ketika kita misalnya ada kuis dan diberikan hadiah, kita beranggapan bahwasanya anak-anak ini efektif, anak-anak senang diberi hadiah, tapi itu malah biasanya anak-anak ketergantungan. Dia melakukan tugas atau dia mengerjakan atau menjawab kuis karena hanya iming-iming tugas hadiah. Ya seperti itu. Ya begitu Pak Katur. Ya seperti itu. Jadi tidak semua hal positif yang kita lakukan terhadap anak-anak, misalnya memuji di depan siswa dengan siswa yang lain, itu biasanya anak-anak berkecil hati seperti itu. Oke, baik. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa kita kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini biasanya kita sebagai guru juga tidak terlepas dari kepribadian saya. Saya biasa, kamu itu biasa tugas begini saya kok tidak bisa selesaikan. Biasanya anak itu berkecil hati, ya. Jadi kita bagaimana nanti kita menyelesaikan masalah seperti ini, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering sekali terjadi pada diri kita, baik itu sebagai guru ataupun sebagai orang tua. Kita tidak merasa bahwa anak-anak itu punya keinginan tersendiri, ya. Punya cita-cita tersendiri. Jadi sebagai orang tua atau guru, kita harus hanya konsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita tidak boleh bahwa di sini ada mungkin kita harus mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori. Misalnya stimulus respon itu apa? Misalnya realitas kebutuhan kita sama. Kita harus memahami bahwa realitas kebutuhan itu kita sama. Kemudian kalau mungkin dari teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Seperti itu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ini ya Bu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Oke. Kemudian jadi ini stimulus respon mungkin yang sudah kita miliki, dan ini yang harus kita miliki sebagai sebuah teori kontrol terhadap diri kita. Oke, baik. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian bagaimana stimulusnya, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya. Seperti begitu dengan anak-anak, bahwa kita tidak boleh mengontrol anak-anak, ya. Tapi dia yang mengontrol dirinya sendiri, tapi kita hanya bisa mengarahkannya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya memaksa ada pada saat bujukan gagal, kemudian
kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini maksudnya di sini Bu, misalnya kita ada anak-anak berkasus, kemudian kita memaksakan atau kita menghardiknya. Nah, sebaiknya di sini kita berkolaborasi sama anak-anak itu untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya. Misalnya konsekuensi yang harus dia laksanakan terhadap apa yang dia perbuat, seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah, kemudian model berpikir menang, seperti itu. Nah, biasa begini Pak, ketika kita memberikan kuis sama anak, dia berpikir harus menang, ya kayak begitu ya, harus menang. Tidak boleh menang atau kalah, tapi harus ada motivasi menang. Oke, baik. Selanjutnya tentang disiplin positif. Tentang disiplin positif, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa utarakan pendapatnya, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Mungkin ada? Ibu Jurni, apa yang terbenak di pikiran Ibu Yuni ketika mendengar kata disiplin? Disiplin kalau menurut saya sesuai dengan aturan. Ya, sesuai dengan aturan. Ada lagi? Sesuai dengan aturan. Baik Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu apa itu disiplin positif. Oke. Baik, di sini kita akan jelaskan dulu bagaimana itu disiplin atau disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang dimana asal katanya itu disciplina, yang artinya belajar. Di sini garis bawahi belajar. Di mana makna asal dari bahasa ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin juga bisa dimaknai dengan hal yang membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah dirubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan kecenderungan umum, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan pada apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Jadi mungkin Bapak Ibu beranggapan dulunya bahwa disiplin itu adalah ketidaknyamanan. Misalnya kepala sekolah itu sangat disiplin, jadi merasa kita takut. Padahal disiplin itu tujuannya untuk suatu yang mulia, untuk kebaikan universal, untuk semuanya, bukan untuk hanya berlaku untuk misalnya kepala sekolah menerapkan disiplin positif di sekolah ini hanya untuk kepentingan kepala sekolah atau individu yang lain, tetapi untuk tujuan yang mulia, seperti itu. Jadi jangan kita beranggapan ketika kita disiplin adalah suatu momok yang menakutkan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Kemudian adalah bagaimana kita mau menerapkan nilai-nilai disiplin itu. Kita tentunya adalah melalui guru-guru yang menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita maupun pada anak-anak kita. Baik, di sini nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah berkaitan dengan konsep pemahaman dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan akan tercipta ketika siswa atau para warga sekolah itu sudah meyakini bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, kemudian yang kedua, bisa memahami apa itu namanya kebinekaan global. Kebinekaan itu adalah perbedaan tetapi mempunyai tujuan yang sama. Kemudian
nilai-nilai kebajikan juga bisa diterapkan ketika kita sudah merasa mandiri. Tidak misalnya ada misalnya nilai-nilai kebajikan tentang kebersihan, tidak tergantung pada harus peraturan gitu ya. Nah, tetapi nilai-nilai kebajikan apa yang saya dapatkan ketika saya disuruh misalnya memakai masker atau misalnya memungut sampah. Tapi itu tentang untuk kesehatan lingkungan dan bagi diri kita sendiri. Kemudian mandiri, sudah memahami ya apa nilai mandiri sendiri. Kemudian yang berikutnya bagaimana kita berkolaborasi, yaitu bergotong royong, dan yang keempat dan yang kelima adalah kreatif dan bernalar kritis. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah memahami bagaimana itu pemahaman kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke, yang kedua adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kaitannya dengan nilai-nilai yang saya jelaskan tadi, bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa kebutuhan dasar manusia itu sendiri? Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Salah satunya yang ini, misalnya kita kasih sayang, ya, kemudian bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang bertahan hidup yang mana? Kebutuhan yang bertahan hidup seperti apa? Misalnya makan, minum, kemudian apa lagi? Tempat tinggal yang nyaman. Jadi anak-anak bagaimana bisa belajar dengan baik, ya? Guru bisa mengajar dengan baik ketika sudah tersedia kebutuhan atau kebutuhan hidupnya, misalnya sejahtera, iya Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya sudah kesejahteraan guru, seperti itu. Seperti pula dengan anak-anak kita, misalnya kalau misalnya tempat tinggalnya tidak bagus atau apa, misalnya pulang ke rumah tidak nyaman, bagaimana dia bisa mengerjakan tugasnya di rumah atau seperti apa? Mungkin itu yang bisa salah satu faktor penunjang bagaimana dia bisa mengembangkan diri dengan baik. Kemudian cinta kasih atau kasih sayang. Jadi anak-anak juga butuh respon kasih sayang terhadap sesama manusia, baik ya misalnya dari guru ataupun dari orang tuanya. Jadi seperti itu. Kemudian penguasaan. Jadi penguasaan di sini kita sebagai manusia termasuk anak-anak, bagaimana kita bisa memahami atau menguasai hal-hal yang sekarang yang ada di sekitar mereka. Kemudian kebebasan. Kemudian anak-anak kita juga butuh kebebasan. Oke, kita juga butuh kebebasan, kemudian kesenangan. Jadi kita jangan berharap bahwa kesenangan ini adalah hal yang paling penting juga yang dibutuhkan anak-anak. Misalnya kita belajar di dalam cuma memberikan materi atau teori saja. Kita sekali-sekali memberikan apa sih kesenangannya murid-murid itu, ya, dengan memberikan pelajaran yang merasa anak-anak bahagia seperti itu. Baik, sayang dan rasa diterima. Oke, kemudian penguasaan, harga diri, keinginan, dan dianggap. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru. Kemudian berikutnya adalah kesenangan, bermain humor, antusias, dan tertawa. Baik, dalam hal ini kaitan dari hal ini adalah pasti setiap manusia itu mempunyai motivasi hidup, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu didorong atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada beberapa motivasi perilaku anak-anak yang sering kita dapatkan di kelas, ya Bapak Ibu. Mungkin misalnya kita menyuruh anak-anak mengerjakan tugas. Dia mengerjakan tugas ada tujuannya. Misalnya salah satunya misalnya dia hanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dia karena takut
takut dihukum sama gurunya. Dan yang kedua, mungkin dia berharap mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak biasa, kalau saya kerjakan tugas ini, bagus nilaiku. Mungkin ibu akan memuji saya. Itu mengharapkan imbalan. Dan yang ketiga adalah ada juga dia mengerjakan tugas anak-anak itu, dia menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Mungkin dari ketiga hal yang di atas, bukan hanya siswa, mungkin kita sendiri sebagai guru melakukan sesuatu hal atau memotivasi perilaku. Ada di antara motivasi yang kita miliki itu di atas, tapi yang lebih baik adalah bagaimana kita melakukan sesuatu itu karena menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita punya. Jadi seperti itu. Misalnya kemarin waktu masa pandemi, itu kita melakukan menggunakan masker, mencuci tangan setiap hari, itu karena mungkin kita sudah sadar bahwa ini adalah nilai kesehatan, nilai kesehatan yang saya dapatkan di situ, ya, nilai kedisiplinan, bukan karena hanya aturan atau misalnya tidak takut dirazia sama pemerintah seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Ketiga di antara ketiga kata-kata di atas ini yang mungkin masih asing di telinga ibu atau ibu belum memahami. Mungkin di sini misalnya kita menghukum atau hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kira-kira sebagai posisi sebagai seorang guru ketika siswa yang tidak mengerjakan tugas, kita pastilah sering memberikan hukuman, ya, atau memberikan konsekuensi atau malah kita restitusi. Baik, kita di sini kita akan kaji bahwa tentang hukuman. Di sini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu adalah sebuah hukuman. Guru marah, murid menjadi takut. Apakah ini berdampak positif terhadap siswa atau ada sisi negatifnya? Nanti kita akan, mungkin ibu akan rasakan sendiri, mungkin atau akan nilai sendiri. Ketika saya menghukum siswa atau malah apakah dia lebih tertib atau lebih rapi atau lebih rajin, seperti itu. Kemudian tentang konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan tugas saat istirahat atau dikerjakan sebanyak mungkin. Ini mungkin lebih ringan daripada hukuman. Mungkin ini sesuai mengerjakan tugas karena konsekuensi, karena sudah ada aturan-aturan kelas dengan konsekuensi yang harus ditanggung ketika dia melanggar aturan tersebut. Kemudian apa itu restitusi? Mungkin di sini Bapak Ibu dan saya juga baru menemukan di pendidikan guru penggerak ini, bagaimana kita sebagai guru itu harusnya merestitusi. Jadi ketika misalnya ada siswa yang bilang terlambat masuk kelas, apakah kita harus menghukumnya atau memberikannya konsekuensi? Harusnya terlebih dahulu kita memberikan restitusi terhadap anak itu, menanyakan alasannya kenapa terlambat, kemudian mengupayakan atau mencarikan solusi. Dia sendiri yang mau mencari solusinya, apakah dengan konsekuensi itu atau dia sendiri yang keluar dari masalah tersebut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tentang hukuman dan konsekuensi. Oke, sini saya kira hukuman dan konsekuensi, dampak positif dan negatifnya mungkin kita sudah memahami bahwa di sini hukuman itu tidak terencana. Misalnya ada yang terlambat, kau lari keliling lapangan 10 kali, itu. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya di mata pelajaran saya, dia terlambat 15 menit, dan dia terlambat mengerjakan beberapa soal. Jadi konsekuensinya adalah dia telat harus keluar kelas untuk mengerjakan soal yang terlambat tadi. Itu konsekuensi. Sedangkan
restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Mungkin ada beberapa bentuk kalimat, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak terlambat lagi, itu yang dia catat 1000 kali di bukunya. Karena akibat dia terlambat. Apakah dia ini hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Menurut Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, baik. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali. Karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di atas meja adalah sebuah konsekuensi. Kemudian murid disuruh push up 10 kali karena tidak menggunakan masker. Ini hukuman. Oke, hukuman. Mengganti pensil teman karena tidak sengaja mematahkannya. Jadi ini adalah konsekuensi. Jadi kita sudah memahami jadi bagaimana itu sekolah bukan peraturan kelas, ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah apalagi termasuk wali kelas sudah membuat peraturan kelas, tidak boleh merokok atau tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kenapa bukan peraturan kelas atau harus keyakinan? Jadi di sini mengapa kita melihat tentang menggunakan? Jadi di sini contoh kasus yang kita harus pahami bahwa apa perbedaan antara keyakinan kelas atau dengan peraturan kelas. Pemahaman saya tentang peraturan kelas itu adalah peraturan yang dibuat oleh orang atau oleh guru. Tidak universal. Tapi kalau keyakinan kelas seperti yang sudah saya lakukan di kelas saya sebagai wali kelas 17, yaitu bagaimana dari aturan itu menjadikan keyakinan sekolah, keyakinan kelas masing-masing. Misalnya ada di situ dilarang membuang sampah. Artinya di sini keyakinannya adalah menjaga kebersihan kelas. Setiap siswa menjaga kebersihan kelas. Jadi dia meyakini harus menjaga kebersihan kelasnya itu. Oke. Jadi dia sendiri yang bikin keyakinan itu. Ya, keyakinan kelas itu bukan dia yang membuat, bukan peraturan, karena peraturan itu misalnya ada istilah peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Tetapi kalau kita meyakini bahwa ini kita lakukan karena kita yakin ada nilai-nilai yang akan kita dapat dari sini. Seperti itu. Misalnya, contoh kasus, misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin di benak ibu, saya menggunakan helm itu saat ini. Kalau kita mau ke Bentosungguh, ini kan bukan hanya sekedar aturan, ya. Tidak ada di polisi yang akan menghalangi saya ketika saya dari Tolok ke tidak ada lalu lintas. Kalau kita berpikir ada lalu lintas, itu kita berpikir aturan. Tetapi ketika kita menggunakan helm karena misalnya takut panas atau misalnya takut demi keselamatan diri kita sendiri, pasti kita sudah meyakini bahwa nilai-nilai yang kita lakukan itu untuk keselamatan diri kita sendiri atau keselamatan orang lain. Seperti itu. Kemudian berikutnya contoh kasus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari. Saya mungkin di sini bercerita sedikit bahwa waktu pandemi itu mungkin Jepang itu tidak terlalu wahyu dengan pandemi dengan menggunakan masker cuci tangan, karena keyakinan orang-orang Jepang itu dia sudah meyakini bahwa memakai masker, mencuci tangan setiap hari itu adalah satu hal yang harus dilakukan karena untuk kebajikan diri mereka sendiri. Seperti itu. Bukan karena aturan, karena takutnya melanggar aturan. Oke, baik. Mungkin dari sini kita sudah bisa dapat menciptakan atau menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah pada diri siswa atau murid-murid kita, bukan sekedar aturan. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya sedikit lagi.
keyakinan dibuat. Oke, di sini pemahaman sesederhananya bahwa keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan oleh guru dan siswa. Ini secara universal. Sementara peraturan itu biasanya dibuat oleh guru sendiri dan bersifat satu arah. Misalnya harus. Tetapi misalnya siswa yang tidak mau mengikuti peraturan itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah tentang konsep disiplin mengenai pendekatan restitusi. Tentang restitusi, bagaimana kita menyelesaikan suatu kasus atau suatu masalah dengan pendekatan restitusi. Dalam di sini saya akan memaparkan dulu apa sih pemahaman restitusi itu. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa berkembang pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri restitusi adalah bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan, dan yang ketiga tawaran bukan paksaan, ya. Yang keempat menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menguatkan dan fokus pada solusi. Baik, Bapak Ibu guru yang berbahagia, di sini ada posisi kontrol sebagai seorang guru. Di sini, dalam menerapkan segitiga, sebelum kita melihat video, bagaimana kita harus memposisikan diri kita, bagaimana kita mengontrol siswa. Ini ada beberapa posisi kontrol yang akan kita lihat bersama-sama. Ada 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswa. Posisi kontrol ini dinamakan posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, apakah guru sebagai manajer. Kemudian ada pertanyaan dari saya, kira-kira di antara kelima posisi ini, di manakah posisi Bapak Ibu? Kira-kira dalam hati kamu saja ada semua. Oke, alhamdulillah ada semua. Ya, tapi yang mana yang paling kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana? Kira-kira? Yang penghukum. Oh, jadi kalau Pak Haji Jalan itu sebagai penghukum. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akan lihat videonya bagaimana posisi seorang guru itu ketika dia memposisikan dirinya sebagai penghukum. Ada di sini, ada video. Ya, oke. Gimana bisa ada langsung bisa ada kan nih. Ini bagaimana kita sebagai ini sebagai yang posisi penghukum. Sini kok, tarik ke belakang. Ada kenapa baru? Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Ini bukan restitusi. Sebagai pembuat rasa bersalah atau kita sebagai teman dan sebagai pemantau atau manajer. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah ada beberapa posisi kontrol yang mungkin anak-anak akan lakukan itu hanya ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, kalau misalnya kelima itu misalnya penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, itu disebut sebagai faktor
eksternal. Jadi ada dorongan yang dari luar karena misalnya dia merubah karena dihukum atau dia misalnya kalau pembuat rasa bersalah, misalnya kau yang melakukan, saya akan ditegur oleh kepala sekolah. Nah, anak-anak ini mungkin akan merubah sikapnya, tetapi ada kecemasan tersendiri. Dia punya beban di dirinya sendiri. Mungkin dari kelima posisi kontrol, menurut Bapak Ibu yang paling baik yang mana? Iya, sebagai manajer. Tapi mungkin karena kita sebagai manusia biasa itu penghukum itu biasanya tidak terkontrol. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ada beberapa tahapan segitiga restitusi yang harus kita laksanakan. Yang itu langkah pertamanya yaitu bagaimana kita menyelesaikan masalahnya dengan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas, dan yang keempat menanyakan keyakinan. Mungkin di sini kita percepat saja karena waktu seperti itu. Oke, baik. Untuk validasi tindakan yang salah, mungkin misalnya kemarin Ibu ada misalnya ada kasus dia menghardik temannya karena dia sering dicontek. Nah, seperti itu. Kenapa kenapa kau marah-marahi temanmu? Harusnya kita bertanya dulu, kenapa kau marahi temanmu? Nah, apa alasanmu seperti itu? Itu disebut sebagai tindakan yang validasi tindakan yang salah. Kemudian misalnya, iya memang itu hal yang wajar kita lakukan kalau misalnya ada orang yang mau menyontek saja pekerjaan Kak. Seperti itu Kak. Ibu juga biasa melakukan itu, atau kalau saya di posisi kamu pasti juga saya akan melakukan itu, tetapi sebaiknya kamu harus cari tahu dulu kenapa temanmu melakukan hal itu, dan keyakinan apa yang kamu langgar di sini, yaitu menghakim dari pemahaman materi yang saya paparkan terhadap kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada yang sudah dipahami dan bisa kita terapkan, terutama tentang budaya positif dan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Baik, kenapa ada pertanyaan? Oke. Oke, baik, demikian pemaparan tentang budaya positif untuk tugas calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Jeneponto dari saya Nurmi Haryani Yusuf SPD mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kalian tempel di kertas plano ini, ya. Jadi nanti kalian akan membuat keyakinan kelas berdasarkan aturan kelas yang kalian buat sendiri. Oke, satu orang satu stick lampnya. Bisa di skip pakai. Nggak boleh jalan. Ya, di sini sama. Kalau Naik, biar satu. Ya. Baik, kau baik di sana. jeblok. Oh,
Mungkin satu kali Bu. Coblos. Ya, satu kali. Coblos. Bisa ya. Oke, baru nanti kita simpulkan apa-apa yang menjadi keyakinan kelas. Dilarang merokok, oke. Dilarang bagus. Ya. Dilarang bagus, Pak. Itu yang laki-laki. Jangan sekali selesai pemateri kali kok jangan dilihat apa lagi sih? Pesanin dia kita sedikit saja. Oke, sudah. Oke, buat keyakinan kelas masing-masing, Ibu akan membacakan satu persatu usulan keyakinan kelas yang akan yang kalian buat ya.